kajian tafsir juz amma surah An-Nas. Selasa kemarin surah Al-Fatihah, jadi nanti kita berurutannya Al-Fatihah, An-Nas, besok surah Al-Falaq ya, sampai selesai mudah-mudahan ya, di saat-saat kita ngaji seperti ini. Mudah-mudahan semua kita mendapat ilmu manfaat. Surah An-Nas. Surah An-Nas ini adalah surah yang diturunkan di kota Mekah ya, sebelum Nabi hijrah, maka termasuk surah Makkiyah. Surah ini surah yang ke-21 dari urutan turunnya. Sedangkan dalam Mushaf Utsmani dia surat yang terakhir. Jadi surah yang ke-114. Ya kan ya. Kalau turunnya ke-21, kalau urutan Mushaf Utsmani adalah ke-114. Jumlah ayatnya ada 6 ayat. Kita lihat dulu asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya surah An-Nas. Dalam riwayat disebutkan surah An-Nas ini berbarengan dengan surah Al-Falaq. Makanya surah ini disebut dengan surah Al-Mu'awwizatain. Surah Al-Mu'awwizatain, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Surah penjagaan, surah perlindungan, yaitu ketika Rasulullah SAW terkena santet guna-guna yang dipasang oleh seorang Yahudi, sehingga saat itu Rasulullah menderita penyakit yang sangat aneh yang belum pernah dialami oleh sakit itu. Maka turunlah surah dua ini, An-Nas dan Al-Falaq, dan dijadikan oleh Rasulullah agar dijadikan Rasulullah sebagai penangkal, pengusir pengaruh dari gangguan guna-guna, sihir, teluh, santet dan sejenisnya. Itu riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua dari Ibnu Abbas, yang kemudian diriwayatkan secara berantai oleh Abu Shalih Al-Kalbi dan Al-Baihaqi, bahwa Rasulullah pernah mengalami sakit yang sangat parah. Lalu datang dua malaikat, di mana malaikat yang pertama duduk di sebelah kepala Rasulullah, malaikat yang kedua duduk di dekat kaki Rasulullah SAW. Lalu malaikat itu berkata, malaikat yang ada di dekat kaki, apa yang kau lihat? Malaikat yang berdekat kepada Rasulullah menjawab, Rasulullah terkena guna-guna, terkena santet. Malaikat yang ada dekat kaki Rasulullah kembali tanya, apa guna-guna itu? Apa santet itu? Malaikat yang berada dekat kepala Rasulullah menjawab, santet itu, guna-guna itu sihir. Lalu malaikat dekat kaki Rasulullah kembali bertanya, siapa yang buat sihir? Malaikat yang berada dekat kepala Rasulullah menjawab, Nabi bin Aslam al-Yahudi. Dan itu dengan menggunakan sihir berupa gulungan yang disimpan di dalam sumur keluarga fulan yang diletakkan di sebuah batu besar. Maka datanglah engkau ke sumur itu, timbalah airnya, angkat batunya, ambil gulungannya, bakar. Setelah mendengar percakapan dua malaikat, pagi hari Rasulullah mengutus Ammar bin Yasir dan kawan-kawannya dan sahabat-sahabat yang lain ke tempat yang disebutkan oleh dua malaikat semalam. Lalu ketika Ammar bin Yasir dan sahabat-sahabat tiba di sumur yang dimaksud, tampak oleh mereka sumur itu warnanya merah seperti air pancar, seperti darah. Lalu sahabat itu menimba air sumur itu, mengangkat batu besar yang ada di dalamnya, lalu mengambil gulungan yang ada di dalamnya dan membakarnya. Ternyata di dalam gulungan itu ada tali yang jumlahnya 11 simpul.
saat itulah turun surah Al-Falaq dan An-Nas. Atas izin Allah, setiap Rasulullah membaca satu ayat dari Al-Falaq An-Nas terbuka simpul yang di gulungan itu. Itu riwayat yang kedua. Riwayat yang ketiga, asbabun nuzul surah An-Nas ini bersumber dari Anas bin Malik, diriwayatkan oleh Ar-Rabi Abu Ja'far Razi Abu Nu'aim. Ketika Yahudi membuatkan makanan Rasulullah, disebutkan setelah Rasulullah memakan makanan tadi, Rasul sakit yang sangat parah, sehingga para sahabat menduga bahwa penyakit itu pasti karena perbuatan Yahudi. Maka turunlah malaikat Jibril membawa dua surah Al-Falaq dan Nas, lalu atas izin Allah seketika itu Rasulullah keluar dalam keadaan sehat walafiat, sembuh dari penyakit yang dideritanya. Ini asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya surah Al-Falaq dan An-Nas. Karena itu Rasulullah SAW kalau mau tidur selalu membaca surah ini. Ya, kenapa? Karena surah ini adalah surah perlindungan, surah benteng dari orang yang mengganggu kita, baik ya secara terang-terangan atau dengan makhluk yang lain, sihir, teluh, santet atau yang lainnya. Maka diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, setiap Rasulullah tidur di malam hari bahwa beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya. Ini begini, membaca Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, lalu ditiupkan, lalu diusapkan dari kepalanya, mukanya, bagian dalam tangan, kaki sampai kaki seluruhnya. Ya, nah itu hadis dari Bukhari Muslim. Jangan sampai kita lupa kalau mau tidur baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tiupan, usapkan. Nah, mau tidur, makanya tidurnya mimpi yang indah, dan juga kita bisa bangun malam, bisa sholat subuh. Ini kok pada kemana? Tadi ajar kemana? Sakit. Oh, tadi ajar tadi dia, ajar dari koma. Ajar ya. Kemudian surah ini surah yang menjadi obat. Nah, suatu malam Rasulullah sholat. Saat beliau meletakkan tangan di tanah ketika sholat, ada kalajengking mendengar tangan Rasulullah. Lalu Rasulullah membunuh kalajengking itu dengan sendal, dibunuh kalajengking itu. Rasulullah bersabda, semoga Allah menghinakan kamu, hai kalajengking. Ia tidak membiarkan orang yang sedang sholat maupun yang tidak sholat, tidak membiarkan orang beriman, melainkan akan menyengatnya. Setelah itu Rasulullah meminta diambilkan garam dan air dalam satu wadah, satu gelas itu. Lalu garam itu dituangkan ke jari Rasulullah yang tersengat kalajengking tadi dengan membaca surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Itu jadi salah satu keistimewaan surah Al-Falaq An-Nas. Kalau kita membaca, maka tangan yang kena kalajengking akan hilang, akan sembuh. Itu. Kemudian apa lagi? Keistimewaan surah Al-Falaq An-Nas diriwayatkan ketika Uqbah bin Amr mengikuti perjalanan Rasulullah ke dalam suatu tempat. Rasulullah mengendarai kendaraan tunggangan, sementara Uqbah pun memegang tali tunggangan Rasulullah. Dengan memegang telapak kaki Rasulullah, tiba-tiba Uqbah bin Amr berkata, wahai Rasulullah, bacakan kepada surah Hud dan surah Yusuf. Mendengar permintaan Uqbah bin Amir, Rasulullah bersabda, wahai Uqbah, sekali-kali engkau tidak membaca suatu surah pun yang lebih hebat di sisi Allah melebihi
surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Itulah. Sampai-sampai dalam sebuah hadis Rasul bersabda, dan sekian ayat Al-Quran yang diturunkan di malam hari, sungguh mereka itu tidak ada menyamai surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Karena itu An-Nas kalau Rasulullah SAW qara'a ijazah imam yaumul jum'ah qabla yusniya rijlaihi fatihatul kitab wa qul huwallahu ahad wa qul a'udzu bil falaq wa qul a'udzu bin nas sab'an ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhara Abul Asad al-Qusairi bin Anas. Rasulullah bersabda, siapa orang yang membaca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 7 kali, Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali setelah sholat Jumat dengan duduknya duduk tahiyat akhir. Jadi belum berubah duduknya, duduk begini nih. Duduknya duduk hadis assalamualaikum, Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Sebelum mengangkat kedua kakinya, maksudnya belum sholat ba'diyah, apa kata Rasulullah? Maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang. 7 hari yang lalu, 7 akan datang, akan Allah ampuni dosa-dosanya. Masya Allah. Loh, ini amalan yang sudah banyak meninggalkan dulu. Waktu Abi masih santri di Masjid Ar-Rahman, itu Kiai Haji Al-Mahum, Kiai Haji Musik Al-Mahum, Kiai Haji Nabi Sidi, itu selalu mengingatkan imam selesai sholat Jumat membaca itu. Kalau sekarang udah jarang, bahkan kalau habis Al-Fatihah pun udah buru-buru baru pulang, ya. Walau itu sunnah, ya. Bagaimana cara ngamalinnya? Akhirnya terpaksa Habib ngikutin jamaah Al-Fatihah langsung doa, nanti ngamalinnya setelah itu ngamalin sendiri, ya. Al-Fatihah 7 kali, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas 7 kali, 7 kali. Masya Allah. Nah, itu tentang surah An-Nas dengan apa namanya, beberapa kehebatannya, ya, surah An-Nas. Nah, sekarang tafsir surah An-Nas. Tadi asbabun nuzul, keistimewaannya. Qul, katakanlah ya Muhammad, ketika Allah menggunakan kalimat qul, dan ini sering kali disampaikan, itu menunjukkan bahwa Al-Quran itu benar-benar firman Allah, bukan buatan karangan Muhammad, tapi benar-benar firman Allah. Katakanlah ya Muhammad, berarti Quran itu firman Allah. Karena orang-orang Quraisy kafir waktu memberikan ultimatum, Quran itu karangan Muhammad, Quran itu ciptaan Muhammad, Quran itu tulisan Muhammad. Itu makanya karena qul membantah itu semua. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, qul huwallahu ahad, qul ya ayyuhal kafir, atau qul yang lainnya. Ini qul, katakanlah ya Muhammad, a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Allah, Tuhannya manusia, ya, Tuhannya manusia. Kita satu-satu, kalimat Roh itu artinya Tuhan, ya, dan mengandung pengertian bahwa kepemeliharaan, kepemilikan, pendidikan, pembelaan, kasih sayang itu dari Allah, ya. Roh. An-Nas itu diulang di dalam Al-Quran 21 kali. An-Nas, kalimat An-Nas artinya adalah kelompok manusia. Terambil dari kata An-Naus yang berarti gerak. Ada juga yang berpendapat terambil dari akar kata Unasun, tampak. An-Nas digunakan Al-Quran dalam jenis manusia, yaitu dalam surah Al-Imran, sekelompok dari manusia. An-Nas terulang 3 kali dalam 3 ayat.
Sementara ulama memahami dalam 3 pengertian. Yang pertama arti janin dan anak-anak kecil yang mereka memerlukan perlindungan. Yang kedua, anas artinya orang dewasa yang membutuhkan bimbingan dan penguasaan. Yang ketiga, orang tua yang sangat membutuhkan kedekatan kepatuhan kepada Allah. Ini kata anas. Artinya sama, bahwa artinya adalah manusia. Ya. Kemudian malikin nas. Malik, raja, maharaja yang menguasai manusia, ya kan? Yang patut disembah, diibadahi, maka Allah menggunakan kalimat apa? Malikin nas. Ya, Malik, raja. Ya, kita lihat dulu ada beberapa penjelasan yang lain tentang An-Nas ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala Rabbun Nas. Ini kan tentang tauhid, ya, Rabbun Nas. Jadi ayat yang An-Nas ayat pertama A'udzu birabbin nas. Ayat yang kedua Malikin nas. Ayat yang ketiga Ilahin nas. Itu ada 3 aspek ilmu tauhid. 3 ilmu tauhid. Birabbin nas artinya tauhid rububiyah. Malikin nas tauhid mulkiyah. Ilahin nas tauhid uluhiyah. Pernah kan belajar ilmu tauhid? Ya. Jadi dalam surah An-Nas 3 tauhid sekaligus disebutkan. Pertama, Rabbin nas, namanya tauhid rububiyah. Malikin nas, tauhid mulkiyah. Ilahin nas, tauhid uluhiyah. 3 tauhid disebutkan dalam surah An-Nas. Apa maknanya? Tauhid rububiyah yaitu meyakini bahwa hanya Allah lah satu-satunya yang menciptakan kita, satu-satunya pemilik, pengendali alam semesta. Allahul ladzi khalaqakum summa razaqakum summa yumitukum summa yuhyikum. Dialah Allah yang menciptakanmu, yang memberikan rezeki, yang mematikanmu, dan yang menghidupkanmu. Makanya tauhid rububiyah, Rabbin nas. Yang kedua, ilahin nas, tauhid malikin nas, tauhid mulkiyah. Apa itu? Meyakini bahwasanya Allah lah raja, penguasa yang berhak menentukan, ya, aturan hidup. Contoh, Allah wajibkan kita untuk berpuasa karena Allah raja penguasa, maka kita harus taat kepada Allah. Kenapa kalimat wajib digunakan? Agar kita meyakini bahwa puasa itu adalah kewajiban buat orang yang beriman. Itu jelas dalam surah Al-Baqarah 183. Kita wajib untuk melaksanakannya, ya, dan yang mengatur. Jadi kalau Allah mengatakan bahwa kita diwajibkan untuk melaksanakan puasa karena Allah tahu dengan puasa manusia itu akan sehat, dengan puasa manusia itu akan semakin dekat dengan Allah, dengan puasa menjadi penyabar, dengan puasa menjadi orang yang ikhlas. Begitu. Kemudian yang ketiga, ilahin nas, tauhid uluhiyah. Apa maknanya? Keyakinan bahwasanya Allah lah yang paling berhak untuk disembah. Wa ma arsalna min qablika bir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami mengutus seorang pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan kecuali aku, maka sembahlah aku, sembahlah Allah. Ya, jadi ada 3 ilmu tauhid di dalam surah An-Nas, ayat yang pertama, ayat yang kedua, dan ayat yang ketiga. Allah Akbar.
Kemudian yang berikutnya kita lanjut ayat yang keempat. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang tersembunyi. Nah, harus diingat bahwa kita ini selalu dibisiki oleh setan. Kenapa? Karena setan itu ya dapat oleh Allah penabuhan sampai kiamat, ingin mencari teman sebanyak-banyaknya di neraka. Tapi keutamaan Ramadan yang antaranya adalah idza Ramadan futihat abwaabul jinan wa ghuliqat abwaabun nar wa subsidatis syayatin. Apabila datang bulan Ramadan, dibukakan seluas-luasnya pintu surga, ditutup serapat-rapat pintu neraka, dibelenggunya setan. Setan dibelenggu. Ada pertanyaan, siapa yang berani membelenggu setan? Siapa yang merantai setan? Yang dimaksud hadis itu adalah, yang dimaksud setan dirantai adalah dirantai oleh puasa kita. Kalau kita tidak melaksanakan puasa, setan tidak bisa dirantai. Maka semakin mudah menggoda kita. Makanya kita puasa supaya setan tidak bisa menggoda kita. Ya kan ya? Jadi setan itu menjerumuskan kita. Kalau dalam menurut Al-Qasimi bahwa pembisik itu ada dua, yaitu jin, makhluk yang tersembunyi yang dapat kita lihat dan tidak dapat diketahui. Yang kedua adalah pembisik jenis manusia. Jadi pembisik itu ada dua, baik golongan jin dan golongan manusia. Wa kadzalika ja'alna kulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni. Demikianlah kami jadikan tiap nabi itu ada musuh. Musuhnya adalah setan manusia dan setan jin. Begitu. Ya. Dalam surah Qaf ayat 16, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bi nafsu. Dan sungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Ya. Jadi manusia ini berpeluang terjerumus dalam jebakan setan. Nah, setan ini menggoda kita dengan cara adalah mengalir bersama aliran darah kita. Jadi setiap kita ini pasti didampingi oleh setan. Ya, dalam surah Az-Zukhruf ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yasu an dzikrihman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Siapa orang yang lupa kepada Allah, maka setan menjadi teman dekatnya. Lupa kepada Allah sekilas, setan menjadi teman dekatnya. Karena itulah kita harus punya benteng. Bentengnya ada dua, yaitu ingat Allah dan puasa. Puasa dan zikir benteng dari tipu daya setan yang terkutuk. Ya kan? Min syarri waswasil khannas. Jadi waswas yang membisikkan ya dari manusia, dan dia membisikkan secara tersembunyi, kelihatan. Alladzi waswisu fi sudurin nas, yang membisikkan manusia di dalam hatinya manusia. Nih, hati kita nih, lewat aliran darah. Contoh, setan itu menggunakan berbagai cara agar kita lengah, agar kita lupa. Mulai dari orang agar melakukan perbuatan dosa besar. Kita sudah jauh dari dosa besar, insya Allah. Lalu kita melakukan dosa kecil. Setan dengan berbagai cara kita melakukan dosa kecil. Alhamdulillah kita terjaga. Setan menggoda kita agar kita melakukan yang makruh. Kita sudah jaga, kita tidak melakukan yang makruh. Setan dengan berbagai cara kita melakukan hal yang mubah, tetapi melanggar, lupa waktu sholat, lupa waktu ibadah, lupa waktu ngaji dan sebagainya dengan berbagai cara. Makanya karena itu kita selalu minta kepada Allah agar dijauhkan dari tipu daya syaitan. Nah, dalam Al-Quran
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alna li'aduwan syayatin insi wal jinni." Yang itu kan tadi kan. Setiap nabi itu punya musuh. Musuhnya yaitu jin, manusia dan jin allati waswisu fi sudurin nas. Diriwayatkan dari Abu Dzar, salah seorang sahabat Rasulullah bertanya kepada seorang, "Apakah Anda telah minta perlindungan kepada Allah dari setan manusia?" Apakah ada setan manusia? Iya. Jadi setan itu ada jenis jin dan setan jenis manusia. Nah, jadi setan seperti itu, ya. Kita sudah tidak melakukan dosa besar, tidak melakukan dosa kecil, tidak melakukan yang makruh, tidak melakukan yang mubah, tapi lalai. Ya, mubah misalnya mubah itu main handphone berjam-jam, kan mubah itu boleh, tetapi melalaikan ibadah itu juga nanti jatuhnya ke makruh. Kita udah melakukan benar, kita udah rajin ngaji, rajin ibadah, setan masih menggoda kita supaya apa? Supaya ibadah yang kita lakukan bukan karena Allah, karena makhluk, karena abi, karena guru, karena dosen, karena orang tua. Jadi ibadah apa gitu. Jadi dengan berbagai cara setan itu menggoda kita, dan setan menggoda dalam 4 arah kami dalam soal Allah: depan, belakang, kanan, kiri. Jadi kita dikepung oleh timbul setan. Dan harus diingat, setan itu ada 2 zona bebas setan. Apa itu? Pertama atas, yang kedua bawah. Simbol apa? Doa, zikir, isti'adzah, dan yang kedua simbol sujud. Selama kita berlindung kepada Allah dengan isti'adzah, selama kita sujud kepada Allah, selama itu setan jauh dari kita. Illa min ibadikal mukhlisin. Ini kan ya. Kemudian yang berikutnya, Allah Akbar, ayat yang berikutnya, minal jinnati wan nas, dari setan jin dan dari setan manusia. Jadi harus diingat, setan jin gak kelihatan, setan manusia kelihatan. Bisa jadi begini, kalau setan jin itu dibacakan ayat kursi, dia bisa lari. Tapi kalau setan manusia dibacakan ayat kursi, kursinya diambil. Ya kan ya? Kalau kemarin itu ya, pemilu itu banyak perebutan kursi, nggak dapat kursi, ya ayatnya ditinggalin. Kursinya dapat, lupa dengan ayatnya. Nauzubillahi min dzalik. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah innahu samii'un 'aliim. Jika kamu ditimpa godaan setan, berlindunglah kepada Allah. Ya, sesungguhnya Allah Maha mendengar dan mengetahui. Innal ladzina taqaw yasmasu qa'imun minasyaitan tazakkaru fa yahum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa ketika ditimpa godaan setan, mereka ingat kepada Allah. Ketika itu mereka melihat, menyadari kesalahannya, dosa-dosanya. Jadi Allah itu ya akan melindungi kita selama kita selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian setan manusia ini bisa jadi teman kita, bisa jadi dosen kita, guru kita, orang tua kita. Bisa jadi, pokoknya setan manusia siapa dia? Yang menjauhkan kita dari agama, yang menjauhkan kita dari Allah, yang membuat kita malas ibadah, yang membuat kita lupa kepada Allah. Ya, itulah setan manusia. Ya, dan lebih bahaya lagi setan manusia itu. Ya, kalau setan jin masih kita harus dengan perangkapnya kita tahu kan. Tapi kalau setan manusia, kadang-kadang kita nggak sadar. Ya, dan setan jin ini harus diingat, menggoda kita itu bukan setahun sekali, bukan sebulan sekali, bukan seminggu sekali, bukan sehari sekali.
tetapi setiap detak jantung kita, setiap helaan napas kita, setan menggoda kita agar kita melakukan dosa besar, melakukan dosa kecil, makruh, mubah, melakukan hal-hal yang sia-sia, melakukan ibadah tapi riya, sum'ah, ujub. Jadi dengan berbagai cara, ya, dengan berbagai cara setan menggoda kita. Karena itu jangan sampai kita terperangkap jeratan setan. Caranya ingat Allah dimanapun kita berada. Alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Itu hamba Allah yang selalu ingat Allah dimanapun kita berada.